وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Coba kita ingat-ingat, sampai sekarang pun Cukam itu nggak pernah pasang seperti itu. Ya enggak? Hampir kita nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah ketemu di Facebook atau di mana kajian untuk umum. Kan biasanya seperti kajian ikhwan wal akhwat. Kajian akbar umum untuk ini nih. Kayaknya kita nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah nemui di Facebook ataupun di mana-mana. Lalu kenapa sih? Kok nggak seperti itu? Ya jawabannya hanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan di pagi hari ini Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, kenikmatan yang luar biasa sekali. Kita bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sebagaimana apa yang menjadi tujuan kita, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka pikiran-pikiran yang fitrahnya adalah pikiran itu pikiran yang baik, yang bagus, yang waras, yang sehat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di konten ini saya ingin membahas dan mengajak merenung ada istilah yang sering digembor-gemborkan dalam Jukam untuk menyerang para dai-dai, mantan dai-dainya, adalah dengan kata-kata istilah ora payu. Ora payu. Jadi bahasanya dulu para ulama-ulamanya, para mubalik-mubaliknya, ketika di dalam dia menjadi seorang mubalik-mubaliknya, para dai-dainya, lalu ketika keluar maka yang dihembuskan kepada saudara-saudara Cukam yang paling bawah, grassroots, adalah mereka mengatakan bahwa sekarang yang dulu diulamakan sekarang nggak payu. Nggak payu, nggak laku. Bahasanya Indonesia nggak laku, nggak bisa mengajar, nggak bisa mengisi pengajian ke sana kemari, nggak bisa. Kalau dulu di dalam Cukam dia dihormati, dia suruh ngisi pengajian dan lain sebagainya. Nah sekarang dia nggak laku. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ada beberapa fase-fase untuk membuat opini seperti ini. Setidaknya kalau kita lihat ada 2 fase. Kalau kurang tapi tambah 1 lagi. Yang pertama adalah dulu awal-awal ketika para kawan-kawan hijrah, kawan-kawan yang sudah berparadigma baru, kawan-kawan yang sudah berpikiran sehat akal waras, yang kemudian keluar dari barisan Jukam ini, khususnya para mubalik-mubalik, para da'i-da'i, para penyeru-penyeru saat itu. Kemudian mereka off semua. Ya, kita akui kita off semua. Kita off, keluar dari aliran itu, kita off dulu. Nyaris kita tidak bisa, tidak ngisi kemana-mana. Tidak ngisi kemana-mana, lalu para saudaraku tua, saudara Jukam itu kemudian memberikan hembusan-hembusan, memberikan kabar-kabar bahwa mereka sekarang tidak payu, ora laku, ndak payu dakwahnya. Ndak ada yang membutuhkan ilmunya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Jiwa dai tetaplah dai. Arwah dai tetaplah dai. Walaupun dia hanya penyeru, hanya pengajak. Tidak sampai level ulama. Tidak seperti yang dikatakan oleh Jukam yang
nyaris tidak tahu bedanya mana dai, mana ulama. Semua dikatakan ulama. Semua yang manggung dikatakan ulama. Semua penerobos dikatakan ulama. Padahal nggak tahu apa-apa. Padahal kadang-kadang musikan, gitaran, dan sebagainya dikatakan ulama. Padahal kalau kita sekarang tahu mana ulama, mana dai, mana penyeru, mana pengajak, mana hanya pengurus saja, itu kita baru tahu sekarang. Artinya dulu sudah tahu sih sebenarnya. Cuman kalau boleh jujur, dulu kita katakan pokoknya semua orang pusat itu ulama, semua yang bisa mengisi itu ulama. Ada ulama kelompok, ulama desa, ulama daerah, dan lain sebagainya. Padahal tidak, dia hanya penyeru saja, hanya mubalik, penyampai saja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, pertama yang didengungkan adalah mereka tidak laku, tidak payu, tidak laku. Dakwahnya tidak payu, tidak laku, tidak bisa ngisi lagi seperti di Jokam. Muskilat, tidak ada masalah, dan kita terima. Kenyataan memang awal-awal adalah kita nggak dipakai atau nggak ngisi kemana-mana. Ya, berhasil, ucapan itu berhasil meyakinkan para mubalik yang di dalam, apalagi mubalik yang dapat panggung, gitu, yang dapat kursi, yang dapat meja, yang dapat mic, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa tuh. Sampai dulu saya ada kawan mubalik daerah menasihati saya, sudahlah kamu itu balik aja lah, pokoknya kamu itu pasrah biar kamu bagaimana caranya bisa ngajar lagi. Udah mau diapa-apain oleh pusat, pasrah. Kamu pokoknya intinya bisa ngajar lagi. Kan kamu intinya kan bisa ngajar lagi. Kamu kan jiwanya jiwa mubalik, jiwa dai katanya seperti itu. Pernah saya ketemu itu seperti itu. Intinya pokoknya pasrah, nggak mau saya. Ngapain saya pasrah? Saya merasa nggak salah. Pasrah ngapain? Emang dia Allah? Emang dia yang mengatur kehidupan saya? Enggak Pak. Nggak mau lah. Lalu setelah berjalan beberapa bulan, nggak sampai tahunan, beberapa bulan, kemudian satu persatu ada yang mengorbitkan. Satu dipakai untuk ngisi pengajian, satu pakai pengajian. Masuk saya. Nah, kenapa? Karena orang-orang selain Jokam sudah tahu bahwa kita ini yang balik itu dulu adalah para dai-dainya. Dan mereka butuh dai, butuh pengisi, butuh pengajak, butuh penyeru. Lalu mereka menawarkan, gimana Ustadz? Udahlah, jenengan pokoknya mau ngisi pengajian di masjid ini. Terus terang, saat itu saya nggak mau. Awal-awal saya nggak mau. Saya ingin fokus jadi tholib. Saya ingin melebur dosa saya, pengen jadi tholib, tak ngaji. Begitu ucapan saya. Dan itu banyak saksinya saat itu. Saya ditawari beberapa orang, udah saya tak ingin fokus, pengen ibadah saja. Saya sudah pernah ngisi pengajian, sudah pernah. Lalu ada hal yang menyentuh hati saya. Beliau mengatakan, kalau sampean nggak mau dakwah, berarti sampean membiarkan umat-umat kita ini yang nggak tahu-tahu ini, akhirnya nanti kalau terdengar suara-suara yang tentang antum, nanti akan dibenarkan. Tapi kalau antum berdakwah, antum mengisi pengajian, lillahi ta'ala, kita sama-sama untuk izzatul Islam, untuk kemenangan Islam, untuk apa bahasanya, untuk ya mengisilah. Dan insya Allah berjalannya waktu, apa yang diucapkan oleh para jokam-jokam fitnah itu akan terkikis lama-lama hilang. Satu sisi saya dinasihati banyak para sesepuh tokoh-tokoh agama itu sampai malam itu saya ingat itu waktu Ramadan. Sampai malam saya dinasihati, pokoknya Anda harus mau nggak harus membahas tentang jokam, tapi kami butuh ilmu itu, kami butuh ada dai, kami butuh perjuangan, ayo kita bersama-sama untuk memperjuangkan Islam. Ya, dan itu bukan hanya saya, dan banyak alhamdulillah, termasuk ustadz-ustadz kami dipanggil ke sana kemari, ngisi sana kemari. Ustadz Abdul Aziz Ridwan, Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdullah Mas'ud, akhirnya ke sana kemari banyak.
Kawan-kawan yang di daerah-daerah juga banyak yang mengisi ke sana kemari. Ya, seperti halnya yang sudah ada, ya sudah menjadi umumnya, akhirnya banyak poster-poster, ya tak? Poster isian kajian akbar, isian kajian ahad pagi, isian kajian ini banyak. Lalu lalang banyak, lalu lalang. Nah, ini fase yang kedua adalah juga membuat isu yang berbeda. Kalau tadi adalah tidak laku, tidak payu, maka fase yang kedua ini dia mengalihkan ucapan lagi. Bukan nggak payu, tapi bahasanya paling isinya cuman elek-elek saja. Isinya cuman membongkar kejelekan Jokam saja. Ya. Padahal saudaraku semua perlu kita ta'dil. Kajian kita itu membahas itu kapan? Paling ya. Kalau saya itu paling ta'aruf. Di pertemuan pertama saja. Kalau misalnya ngaji rutin misalnya di suatu masjid, itu paling pertemuan pertama atas permintaan takmir. Sebagai motivasi. Hanya ta'aruf sesekali. Lalu misalnya kajian mingguan, alhamdulillah saya itu setiap malam itu, kalau antum nggak percaya silahkan datang ke sini. Hampir nggak pernah berhenti, kadang saat mulai ba'da maghrib, ba'da asar sampai ba'da isya itu ada 3 jadwal, 4 jadwal. Biasanya di ta'aruf saja, dia pengen tahu antum hijrah itu alasannya bagaimana. Biasanya kalau pengajian sifatnya rutin, mingguan. Setiap minggu sekali misalnya. Lalu kita juga kadang-kadang menjelaskan di tematik. Dia nggak kajian mingguan, tapi dia mungkin sesekali kontemporer, sesekali undang. Itu kalau nggak ada tema yang menjurus ke situ, ngapain saya bahas? Misalnya temanya temanya antum hijrahnya dari ini, atau membongkar hal-hal yang perlu dibongkar untuk pembenteng umat misalnya, baru kita jelaskan. Selama tidak ada permintaan, enggak. Kami masih banyak kitab-kitab yang perlu kita sampaikan, masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan, yang lebih banyak, lebih bermanfaat daripada membahas Jokam. Maka level Jokam ini dikatakan sampai mengatakan bahwa itu elek-elek. Bahkan kemarin saya dapat informasi dari ketakmiran masjid itu, katanya takmir mengatakan ada 3 kakak yang ikut ngaji, akhirnya masuk ke masjid yang saya isi itu, gara-gara katanya katanya mendengarkan ceramah saya, kajian saya yang tidak sesuai apa yang diucapkan di dalam. Kebetulan rumahnya dekat masjid, sekitar masjid itu. Dia mendengarkan kajian saya, katanya. Lalu dia mengatakan kepada takmir, ternyata Ustadz Iwan ini mengisinya nggak sesuai yang diinfokan di dalam, jelek-jelekan. Nah, tapi yang di dalam Jokam tetap bersikukuh bahwa kita dituduh menjelek-jelekkan lah, dituduh membongkar lah, dan lain sebagainya. Fase kedua ini, sekali lagi memang bulat. Ketika kita nggak ngisi, dikatakan nggak payu. Tapi ketika ngisi, dia suudzon terus. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ya. Kalau kita bisa merenung misalnya, kajian-kajian para mantan-mantan, atau kajian para kaum muslimin secara umum, coba lihat. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Kan sudah tidak dipungkiri. Kita ngaji, kemudian ada pamflet, ada poster-poster kajian ini, terlepas dari apakah dikasih foto atau tidak, itu terlepas dari itu. Ada yang makruh, ada yang haram, ada yang tidak, tapi intinya banyak lah. Coba sampean ingat semua. Coba kita ingat-ingat, sampai sekarang pun Jokam itu nggak pernah pasang seperti itu. Ya enggak? Hampir kita nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah ketemu di Facebook atau di mana kajian untuk umum. Kan biasanya seperti kajian ikhwan wal akhwat, kajian akbar umum untuk ini nih. Kayaknya kita nggak pernah ketemu.
Kita nggak pernah nemui di Facebook ataupun di mana-mana. Lalu kenapa sih? Kok nggak seperti itu? Ya jawabannya hanya satu. Kajiannya eksklusif, bitonah, fatonah, yang tidak mau didengarkan oleh golongan lain. Kenapa tidak mau? Karena dibangun atas ketidakbenaran. Karena kalau sifatnya umum, nanti didengar, misalnya takfiri dan lain sebagainya, otomatis warga umum tidak akan terima, kaum muslimin tidak akan terima. Sampai sini, paham? Insya Allah. Seperti itu kurang lebihnya. Maka saudaraku semua yang hijrah, yang mempunyai jiwa-jiwa da'i, tetap semangat untuk dakwah. Masyarakat yang memilih antum, masyarakat yang menunjuk antum, tugas kita tetap belajar dan belajar. Kita sampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat, tapi tetap kita harus belajar dan belajar. Masyarakatlah yang menunjuk kita, masyarakatlah yang mempercayakan kepada kita. Selama kita tidak meminta-minta, mendaftarkan, fa insya Allah aman dan selamat, dan kita terus belajar dan belajar menjadi thalib, dan kita menjadi da'i dengan mastata'na, dengan sakpol kemampuan kita. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر